Puji Tuhan, kita memasuki minggu pertama di bulan Mei, minggu di mana kita bersama-sama juga akan menikmati pertolongan Tuhan lagi, ya. Minggu di mana kita dapat menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa. Hari ini kalau kita menghitung hari, Bapak dan Ibu, kita memasuki hari yang keberapa hari ini? Ini saya sengaja bertanya ini. Saya menunggu jawaban. Hari keberapa? Kita diminta loh menghitung hari. Hari keberapa hari ini? Hari ini adalah 4 Mei 2025. Kalau guru-guru di sekolah merayakan hari apa? Kalau kemarin tuh hari Kartini sudah lewat. Ini kan bulan Mei ini. Hari tanggal berapa itu? 2 Mei. Kalau hafal Hari Pendidikan Nasional mestinya hafal hari keberapa hari ini. Ya. Oke lah, saya bantu saja. Ini adalah hari yang ke-124 dari 365 hari yang akan kita lalui. Jadi hari yang ke-124 ini kita akan diberkati dari firman dengan tema keluargaku, kekuatanku. Ini adalah bulan-bulan keluarga, kita berkhotbah membicarakan tentang seputar keluarga. Agar dari seluruh perenungan firman Allah selama 2 bulan ini, dari bulan April sampai dengan bulan Mei, kita mendapatkan sebuah dasar-dasar penguatan, kemudian hal-hal yang bersifat prinsip-prinsip, dan juga penerapan-penerapan yang bersifat praktis. Sehingga dengan demikian keutuhan pemahaman kita, ada pemahaman yang benar, ada ibadah yang benar, ada penerapan hidup yang benar dalam praktek kehidupan keluarga itu kita miliki. Meski dalam fakta dan kenyataan kita belum mencapainya, itu bukan menjadi sesuatu hal yang menghalangi kita untuk terus belajar. Karena dengan demikian maka kita hendak meraih upaya mencapai hal yang kita rindukan untuk sebuah idealis, sebuah keluarga di dalam Tuhan. Mari kita bersama melihat pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 9 sampai 12 dan nanti dalam Yosua pasal 24 ayat 15 sebagai satu contoh yang kita bisa lihat dari Alkitab Perjanjian Lama tentang sebuah keluarga. Itu menjadi satu bagian yang kita baca. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jeripaya, upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15. Nah, ayat ini kita baca bersama-sama. Saya tunggu di layar. Sampun. Baiklah, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi yang terakhir itu, 1, 2, 3, Bapak Ibu saja, 1, 2, 3. Saya tunggu sampai semuanya membaca. 1, 2, 3. Masih belum semuanya. 1, 2, 3. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa keluarga kita adalah kekuatan kita? Ini pertanyaan penting dari tema pagi ini. Mengapa keluarga kita adalah kekuatan kita? Mari kita cek perjanjian lama, mari kita cek perjanjian baru. Di perjanjian lama dimulai dengan keluarga yang diciptakan, dibentuk oleh Allah, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Itu keluarga yang sangat ideal, pertama kali diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki memberikan sebuah sanjungan dan mengapresiasi kehadiran daripada seorang wanita menjadi pendampingnya. Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kepemilikan, sebuah penghargaan muncul dari seorang bernama Adam terhadap istrinya. Dia meyakini bahwa ketika ada Hawa, itu adalah kekuatannya. Hawa menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri tanpa Adam. Dan karena itu mereka bersama-sama kemana pergi. Mereka selalu bersama-sama. Berdua. Nah ketika dalam perjalanan di taman, saudara lihatlah ceritanya. Bahwa ketika Hawa digoda oleh iblis dalam wujud ular, Adam ada di sana. Tetapi terjadilah persoalan yang menyebabkan mengapa Hawa jatuh dalam pencobaan oleh iblis. Oleh karena apa? Oleh karena berjalan tanpa ada yang mengingatkan. Seharusnya ketika Adam ada bersama-sama dalam proses di mana sedang berlangsung pencobaan, seharusnya Adam ngelingno, ngingatkan, ngingatin. Maka itulah yang paling menjadi akhirnya titik daripada kehancuran sebuah keluarga. Oleh karena apa? Karena Adam diam saja, menengwahe. Sakjane mestinya di saat itu terjadi, Adam cepat mengambil sebuah respon terhadap pencobaan pada istrinya dan berkata, jangan, ini menyalahi apa yang menjadi kehendak Allah. Dan pada detik di mana Hawa tidak ada seorang pendamping yang betul-betul berfungsi, meskipun ada di sana, itulah awal kekuatan dari sebuah keluarga Adam menjadi hancur. Kita berangkat lagi kepada keluarga berikutnya. Saudara, di dalam kisah berikutnya dikatakan bahwa keluarga-keluarga itu mulai berkembang sedemikian rupa. Lalu sampai kita di keluarga Nuh. Saudara-saudara, keluarga Nuh adalah keluarga orang yang sangat takut dan cinta kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Dia menjadi contoh di zamannya. Menjadi keluarga yang taat kepada Allah. Kesalehan, kemurnian, dan ketaatan mereka kepada Tuhan ditunjukkan. Dia bersama dengan 4 anaknya, 4 mantunya, lalu mereka semua ada menjadi 3 anaknya dan kemudian 3 mantunya ditambah dengan mereka berdua ada 8 orang. Mereka tidak tergoyahkan oleh karena adanya faktor dari lingkungan yang memberikan kepada mereka keadaan negatif. Dan karena itu maka ketika Allah berbicara kepada mereka, mereka bisa tangkap dengan baik. Mereka bisa dengar dengan baik, maka mereka terselamatkan dari air bah yang luar biasa. Dan kita tahu perjalanan berikutnya adalah memunculkan sebuah keluarga yang ditarik dari penyembahan berhala, yaitu keluarga Abraham. Saudara,
Keluarga Abraham menjadi keluarga yang beriman kepada Tuhan. Dari penyembahan kepada dewa-dewa, di mana Terah memiliki dewa. Dan itu memberi kepada kita satu gambaran bahwa Tuhan rindu memanggil setiap keluarga-keluarga ditarik dari keluarnya mereka dari kegelapan kepada keluarga terang. Itulah sebabnya kata eklesia atau gereja itu adalah pemanggilan Tuhan sebagai umat dari gelap kepada terang. Membawa mereka kepada perubahan dari kebiasaan yang lama, kebiasaan yang buruk, kebiasaan berdosa, kepada kebiasaan dalam kesucian, kebiasaan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka kita melihat akhirnya Abraham itu menurunkan keluarga yang pada akhirnya itu menurunkan Kristus. Dan saudara lihat, di dalam keluarga perjanjian baru kita melihat Maria dan Yusuf menjadi satu contoh bagi kita, di mana keluarga ini berkenan kepada Allah dan membentuk sebuah keluarga, dan Tuhan memakai keluarga ini di mana Kristus dilahirkan di sana. Saudara, ini adalah sebuah cikal bakal perubahan yang baru di dalam era baru di perjanjian lama. Setelah dalam perjalanan keluarga-keluarga di perjanjian lama, gambaran tentang keluarga yang ideal itu tidak terwujud sesuai dengan harapan Tuhan. Maka Allah memulai sesuatu yang baru. Allah memulai sesuatu yang baru. Dan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga itu. Menjadi satu cerminan daripada keutuhan sebuah keluarga yang dijadikan sebagai teladan atau patron bagi keluarga-keluarga baru. Dan kita lihat ketika Yesus melayani, ada 12 murid-muridnya. Dan pasti mereka punya keluarga masing-masing. Nah saudara, Allah memulai semua proses-proses ini di dalam Kristus di perjanjian baru. Dan membawa 12 keluarga ini, saya kira bukan hanya keluarga ini saja, tapi keluarga-keluarga yang lain. Dan itulah sebabnya Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari rumah ke rumah untuk melayani setiap orang dan memberi perhatian kepada setiap keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah lihat gambaran perjanjian lama, kita sudah lihat gambaran dari perjanjian baru. Dan kita akan melihat dari teks Alkitab yang kita baca ini, sebenarnya ini memang tidak langsung menunjuk kepada bicara keluarga. Tidak. Tetapi prinsip-prinsip yang harus kita bisa tarik dari dalam ayat ini tentu akan membawa kita kepada tema keluargaku adalah kekuatanku. Nah, alasan mengapa keluarga kita adalah kekuatan kita pertama, karena keluarga adalah tempat kita memperoleh bahan kekuatan. Sekali lagi saya ulang, karena di keluarga tempat kita memperoleh bahan kekuatan. Dan ayat yang kita baca tadi dilambangkan dengan itu 2 orang akan dapat bertahan. Dan dilambangkan dengan tali 3 lembar, itu tak mudah diputuskan. Kalau kita bicara tentang kekuatan, bahkan kita bicara tentang sebuah dampak dari kesatuan, itu kita bisa lihat dari gambaran ini. Apa itu? Kalau 1 orang itu mudah dikalahkan. Tapi kalau 2 orang itu tidak mudah dikalahkan. Kalau 1 tali bisa diputuskan. Tapi kalau 3 tali dijalin, itu sulit sekali untuk diputuskan. Jadi dengan kata lain, kalau kita memberikan gambaran dalam bagian ini, keluarga-keluarga itu adalah kekuatan. Di PGI kita dalam pertemuan dalam Februari yang lalu, disimpulkan bahwa cara untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi sekarang ini, itu dimulai dari keluarga. Istilah yang kita pakai adalah eklesia domestika. Kata eklesia domestika adalah bicara tentang gereja, dan domestika itu adalah keluarga. Domestik, dalam keluarga, gereja dalam keluarga itu harus kuat. Maka tidak ada jalan lain untuk adanya kekuatan dari gereja kecuali ialah memperkuat eklesia domestika, memperkuat gereja kecil, yaitu rumah-rumah tangga Kristen. Maka betul dari yang dikatakan oleh orang bijak bahwa kuat rumah tangga
kuat gereja, lemah rumah tangga, lemah gereja. Dan kalau kita naik lagi, lemah gereja, lemah kekristenan. Dan kalau kekristenan lemah, ambruklah kekristenan dunia. Ini saya ulang sekali lagi. Lemah rumah tangga, lemah gereja. Lemah gereja, lemah kekristenan. Lemah kekristenan, ambruk peradaban kekristenan. Dan prediksi tahun 2050, kekristenan akan menurun sampai dengan dari angka sekarang ini turun sampai dengan menjadi separuh atau 50%. Itu bisa diprediksi benar apabila ini diabaikan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka pagi hari ini kita bicara, mari kita memperkuat, menjadikan tiap-tiap orang dalam keluarga, suami, istri, anak, itu sebagai kekuatan yang diikat menjadi satu. Itu bicara tentang apa? Bahwa di keluarga kita rindu bahwa keluarga kita itu disatukan. Ada usaha untuk ada dalam kesatuan. Ada paduan dari berbagai kekuatan yang dimiliki oleh keluarga. Kemarin saya berkesempatan untuk memimpin pemberkatan nikah untuk anak angkat saya. Dan puji Tuhan setelah sekian lama bergumul dia memperoleh jodoh yang satu iman. Pada saat saya berkhotbah, saya mengingatkan tentang bagaimana mereka hidup di atas dasar iman yang berdasar kepada Yesus, diarahkan oleh Alkitab, dan mempraktekkan kasih di tengah-tengah keluarga timbal balik. Dua pokok itu saya sampaikan. Dengan tema menikah itu mudah, tapi menjalani pernikahan itu penuh perjuangan. Saudara-saudara, tidak mudah berteori tentang bagaimana keluarga kuat, tidak mudah. Kapan kita memperoleh kekuatan? Pada waktu kita mengalami peristiwa dalam keluarga kita ada kelemahan-kelemahan. Anak-anak kita gumulkan, suami kita gumulkan, istri kita gumulkan. Artinya ada persoalan-persoalan pada waktu kita bersama dalam keluarga itu tidak semuanya baik. Tapi Tuhan memproses kita dalam semuanya itu. Tuhan ingin menguatkan, itulah sebabnya maka tiap-tiap keluarga menyadari ada kelebihan. Kelebihan itu disinergikan. Ada kelemahan, maka yang lain butuh untuk bisa menopang, memberikan pengisian pada bagian yang kosong atau bagian yang kurang. Kalau suami ngelek-ngelek no bojone, wah yo repot dadine. Kalau istri ngelek-ngelek no bojone sing lanang, wah yo tambah susah. Kalau anak-anak itu kemudian menjelek-jelekkan rumah tangga daripada bapak dan ibunya, terus di mana kekuatan dari keluarga tersebut? Ingat baik-baik, musuh kita bukan suami, musuh kita bukan istri, musuh kita bukan anak kita, musuh kita bukan saudara seiman. Musuh kita itu loh, apa? Musuh kita itu siapa? Musuh kita itu adalah iblis. Dan memang dari dulu, ingat dari peristiwa Taman Eden, pekerjaan iblis adalah merusak dan membinasakan keluarga. Sekali lagi, Allah yang cipta keluarga itu loh sempurna. Allah yang membentuk Adam dan Hawa dan keluarga itu loh luar biasa. Tuhan sendiri loh yang mempunyai proyek atas sebuah keluarga. Itu aja bisa rusak. Dan karena itu ingat baik-baik, musuh kita satu. Itu iblis tuh pakai berbagai macam cara. Bisa pakai kelemahan kita, bisa pakai kekurangan kita, bisa pakai kelemahan dan kekurangan anak-anak kita untuk membuat keluarga kita itu menjadi hancur. Karena itu kita berdoa dalam hal ini. Agar yang berdua, yang bertiga seperti tali, mari kita kemudian bersinergi. Mari kita kemudian saling membangun kekuatan. Untuk melihat bahwa lawan kita bukanlah pasangan kita, lawan kita bukan anak-anak kita, lawan kita bukan saudara seiman kita.
Tapi lawan kita adalah iblis yang mempunyai rancangan untuk merusak, melemahkan sendi-sendi daripada setiap keluarga. Nah, karena itu bersyukur kepada Tuhan di dalam gereja di mana kita berada. Kita mendapatkan arahan-arahan, tuntunan-tuntunan dari kebenaran firman Allah. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Makanya suami jangan berjalan sendiri. Istri jangan berjalan sendiri. Anak-anak jangan berjalan sendiri. Dan kalau itu sedang terjadi, mari kita bersama-sama berdoa. Merindukan kembali, pemulihan terjadi, penguatan kembali terjadi. Dan ada kesadaran diri dari kita bahwa kalau engkau sendiri, engkau cepat dan mudah dikalahkan. Tapi kalau engkau bersama, berdua, engkau bersama, bertiga, dan kalau orang percaya berarti seluruh orang percaya, maka itu akan kuat kita. Di gereja itu memang betul, orang yang masuk gereja itu macam-macam. Ya. Orang yang masuk dalam gereja itu ada yang memang baik, ada yang kurang baik, ada yang kurang ajar. Nah, ini yang repot, kalau yang masuk yang kurang ajar ini kan perlu ditoto supaya bisa lebih baik. Makanya kalau Bapak Ibu berharap semua malaikat dalam gereja, wah ini semua orang lagi diproses ini. Makanya di dalam gereja Tuhan sebagai umat Tuhan kita belajar juga untuk bisa menyadari bahwa kita ini tidak mau digerogoti kesatuannya oleh karena hal-hal yang kecil. Kita mau keluarga-keluarga kita menyadari bahwa sebagai keluarga besar GKIN Bukit Harapan, kita rindu bahwa kalau kita hadir di sini ada dalam rangka untuk mengisi kekosongan kawan, mengisi kekosongan saudara seiman kita, dan menguatkan mereka. Maka ayat Alkitab katakan kalau seorang mudah dikalahkan, kalau dua itu sulit dikalahkan. Kalau tali satu bisa mudah diputuskan, tapi kalau tali yang tiga itu tidak mudah untuk diputuskan. Saudara-saudara, maka saya mau menyampaikan kepada kita pada bagian yang pertama ini, mengapa keluarga kita kekuatan kita? Karena di dalam keluarga kita memperoleh bahan kekuatan yang dilambangkan dengan dua orang, yang dilambangkan dengan paduan kekuatan tiga tali yang dijalin bersama-sama. Nah, proses dijalin itu sebenarnya kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Ya, saudara-saudara, sekarang saya jarang melihat anak perempuan rambutnya dikepang. Kalau dulu pada zaman-zaman tahun 70-an, 80-an, anak gadis itu pasti dijalin itu rambutnya itu. Pasti tiga itu, mesti dijalin. Tapi yang digambarkan oleh Alkitab kita itu jalinan tali itu, jalinan yang dibuat itu adalah sebuah lambang dari kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara melihat bahwa ayat-ayat ini memang kalau di dalam terjemahan aslinya kita bisa temukan secara lebih dalam apa yang dimaksudkan. Justru di dalam ayat-ayat di terjemahan aslinya itu dikatakan bahwa tidak dapat dialahkan itu karena apa? Karena ada kekuatan yang dari luar menyerang, ada kekuatan yang dari luar ingin menaklukkan, tetapi kekuatan yang dijalin secara sengaja, meskipun serangan bertubi-tubi datang, meskipun upaya menaklukkan atau menundukkan kita itu datang dari luar diri kita, tapi kalau kita komit kepada kesatuan, dikatakan itu tidak akan mudah dialahkan. Saudara-saudara, orang yang satu itu ya tidak bisa bertahan, ya. Tapi orang yang berada di dalam kebersamaan, nah, dua itu kan ganda, ya. Dua itu bicara tentang ganda. Dikatakan kalau awalnya mereka tidak bisa berdiri karena satu, tapi kalau dua orang itu bisa, kalau satu jatuh dia berdirikan lagi, mereka akan kemudian berdiri bersama-sama dan mampu melawannya, mampu menghadapinya. Ya. Ada kata yang dipakai di sana adalah neget,
berhadapan. Jadi kalau kita bertarung, kalau sendiri kita tidak mampu. Tapi kalau ada teman kita, yang satu memberikan penguatan, yang lain itu dikuatkan. Maka meskipun menghadapi atau berhadapan atau melawan, tapi kita mampu untuk menjalani atau menghadapinya. Nah, saudara, karena itu maka mari kita perkuat kembali kekuatan sendi-sendi dari keluarga kita. Saudara, ini bukan hanya dari jemaat biasa, itu sampai pada tingkat rohaniwan pun ya godaan pergumulan yang sama tentang kesatuan di dalam rumah tangga ini, itu menjadi pergumulan bagi semua. Dan karena itu mari kita bersama-sama untuk dapat berjuang. Dan jika seorang mengalahkan yang satu, dua orang berdiri menentangnya, dan tali yang dipilin tiga tidak akan cepat terputus. Biasanya yang satu itu, sekali lagi saya ulang, saling memberikan penyemangat. Sekarang saya memberikan kepada kita hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa daya tahan atau resiliensi, daya tahan dari sebuah keluarga itu sebenarnya berasal dari mana? Bukan dari luar keluarganya, tapi dari dalam keluarga itu sendiri. Makanya kalau ingin mendapatkan kekuatan daya tahan, sebenarnya itu harus diciptakan dari keluarga kita. Hasil penelitian mengatakan bahwa seseorang mengalami tingkat stres itu bisa dapat diatasi apabila keluarga tersebut itu ada di dalam kesatuan. Kualitas hidup secara keseluruhan juga mempengaruhi mereka. Kondisi psikologis juga, sejahteranya jiwanya dan pikirannya itu dipengaruhi dari kekuatan yang diperoleh dari tengah-tengah keluarga. Kalau ingin lihat masa depan keluarga dan anak-anak kita akan sejahtera, akan mampu menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan dalam berbagai macam situasi, dan bisa menikmati kesejahteraan di dalam hidupnya, itu sebenarnya ada sumbangsi dari keluarga. Dan karena itu mari kita bersama-sama melihat hasil penelitian. Bahwa dilakukan penelitian kepada siswa-siswa dan mahasiswa di perguruan tinggi. Dikatakan bahwa mengapa anak-anak di perguruan tinggi atau mereka-mereka yang ada di perguruan tinggi itu, mereka mampu memiliki daya tahan menjalani pendidikannya dan berhasil. Itu ditunjukkan dengan adanya fungsi keluarga yang positif. Jadi kalau keluarganya itu memberikan dukungan yang positif kepada dia dan situasi dan kondisi keluarga menopang dia, dia mampu membawa keadaan yang lebih baik bagi dirinya ketika dia menjalani pendidikan. Semakin baik, ini hasil penelitiannya. Semakin baik dukungan keluarga, semakin tinggi kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademiknya. Semakin tidak ada dukungan dari keluarga, semakin rendah kemampuannya menghadapi tekanan di dunia pendidikan. Sama juga kalau kita bicara dalam dunia kerja. Semakin baik dukungan keluarga yang diperolehnya, dia semakin tinggi mencapai keberhasilan dalam dunia kerjanya. Ini hasil penelitian. Jadi tidak gampang ternyata orang bisa mencapai sesuatu kalau tidak ada dukungan yang ada. Dia bisa mungkin mencapai keberhasilan juga mungkin tanpa keluarga, tapi itu akan menjadi sesuatu hal yang barangkali akan menimbulkan kepada dia keadaan yang lebih berat untuk menjalani. Tapi lebih mudah bagi dia untuk mencapai keberhasilan baik dalam pendidikannya maupun di dalam dunia kerjanya apabila ada dukungan yang positif dari keluarganya. Jadi daya tahan yang dipakai istilah resiliensi, daya tahan kita dalam dunia kerja, daya tahan kita dalam dunia pendidikan, daya tahan kita di dalam pergaulan yang begitu besar tekanannya dalam masyarakat. Bahkan dalam keadaan mengalami tekanan-tekanan dalam situasi ekonomi, situasi secara global, itu berkaitan, ada kaitannya dengan dia dapat dukungan secara positif dari keluarga. Jadi lihat betapa strategisnya keberadaan sebuah keluarga. Luar biasa.
Jadi sadar atau tidak kita, ternyata keberadaan keluarga kita akan berdampak kepada masa depan kita. Masa depan daripada anak-anak kita. Dan masa depan daripada generasi kita. Saudara, ini juga hasil penelitian. Bahwa pentingnya kesatuan dampak positif kita berikan kepada keluarga-keluarga kita. Dikatakan dari hasil penelitian anak remaja yang mengalami sakit diabetes. Dikatakan di sana, ditemukan bahwa remaja dengan diabetes tipe 1 yang menerima dukungan keluarga yang kuat menunjukkan tingkat daya tahan yang lebih tinggi untuk menghadapi kondisi kesehatan. Jadi sakit penyakit pun kalau dihadapi, tapi kalau ada dukungan dari keluarga, itu tidak bisa membuat dia dilemahkan dengan sakit diabetes. Kenapa? Ternyata ada kekuatan secara luar biasa yang tidak disadari oleh kita, yang itu tidak bisa dilihat secara laboratorium, itu memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa bertahan. Makanya mengapa orang kadang-kadang meskipun berat sakitnya tapi ditopang oleh keluarganya, dia bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena dia dapat mendapatkan kekuatan bukan dari obat, tapi mendapatkan kekuatan dari support secara rohani, dukungan secara rohani dari orang-orang di sekitarnya. Makanya Bapak dan Ibu, mengapa anggota-anggota gereja bisa bertahan di gereja? Kalau seandainya satu dengan yang lain itu support, dukung. Ya, Bapak Ibu kepengen semua jemaat ini melarikan diri dari gereja ini atau tetap bertahan dari sini? Hah? Kalau membuat orang lari itu gampang. Saya marah-marah dari sini, menjelek-jelekkan orang yang ada di sini, dan kemudian mempergunjingkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dalam waktu tunggu lama-lama lah, 1 minggu ini sudah kosong semua. Memang mudah merusak itu, tapi untuk menyatukan itu butuh pengorbanan dari setiap kita. Ayo kita berkata bersama-sama, kami bersatu supaya gereja kami kuat. Boleh katakan itu? Boleh diulang lagi? Siapa kami? Siapa saya? Jadi kalau bertengkar, dilanjutkan atau dibereskan? Kalau orang bijak bertemu, bukan membicarakan orang. Kalau orang bijak bertemu, dia membicarakan ide bagaimana melakukan sesuatu untuk kemajuan. Itu kalau orang kumpul. Tapi kalau orang-orang dengan kualitasnya yang belum naik ini, ya, biasanya kerjaannya apa? Kerjaannya apa? Gosip tok. Nggak ada untungnya. Yang pertama, negatifnya dapat di kita, orang lain yang mendengar dapat negatifnya, pulangnya negatif hasilnya. Padahal awake dhewe iki yo kepengen urip iki yo tambah positif, tambah apik uripe, tambah rezekine, tambah kawane, musuh satu terlalu akeh, kawan 1000 terlalu sedikit, lek ngono. Apa yang harus kita lakukan? Cari kawan yang baik sebanyak-banyaknya. Jadilah teman yang baik. Jadilah keluarga yang baik. Jangan bermusuhan dengan tetangga. Jangan bermusuhan dengan teman kerja. Jangan bermusuhan dengan teman gereja apalagi. Ya kan? Akhirnya yang satu hadir minggu pertama, yang satunya lagi hadir di minggu kedua. Nggak pernah jumpa. Ini harus segera diatasi. Amin. Bu Sekretaris, ini berapa banyak yang belum datang ke gereja ini? Banyak yang belum datang. Ibu catatannya itu loh. Tolong nanti itu dipaparkan itu jemaat itu berapa banyak itu. Posting di keluarga BHC supaya keluarga aku tiba saya turun teko kita dongakno. Jangan bilang begini kok malas.
Jangan ditungakno. Ya, gitu. Saudara-saudara, kalau kita ada 2, mari perkuat yang 2 itu. Kalau kita ada 3, mari perkuat yang 3 itu. Kalau kita ada 76 di sini, mari perkuat yang 76 itu. Betul ya Bu, 76 ya? Di data ya? Belum tambah ini satu lagi. Oh, tambah mana? Nah, itu. Ada peer dengan temannya. Ya betul ya? Ya. Tuhan. Ada Kak Warni yang baru datang. Ya. Ini saya beritahu, sederhana kok bagaimana membuat orang itu bisa ada dalam kesatuan. Sederhana kok. Sediakan tempat yang membuat orang nyaman. Tempat itu di mana? Di kita adanya. Kalau kita bisa membuat orang nyaman, sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita, maka orang tidak diundang akan datang sendiri. Sekali-sekali cobalah ke belakang ini. Tanah kita ini ada 5 kali 9 masih kosong di belakang. 2 pohon yang dipakai waktu acara Natal 11 tahun yang lalu, Pak Adi tanam di belakang. 2 pohon itu adalah pohon pucuk merah. Yang tingginya waktu itu dipakai untuk pohon Natal ya kira-kira segini. Sekarang tingginya sudah 8 meter. Pak Adi ini mau cerita tentang apa? Nanti tak cerita apa yang terjadi dengan pohon pucuk merah itu. Ditanam, tak siram, tak baiki dia. Tingginya sekarang 2 batang itu di belakang itu. Rimbun daunnya. Setelah rimbun daunnya, tetangga saya bikin kaget saya. Mereka bilang begini, Pak Adi itu pelihara anak ayam ya di situ. Kok tiap hari bunyinya cicit. Ternyata apa? Setiap pagi dan sore itu burung-burung berdatangan dan kemudian mendapatkan bunga-bunga dari itu, dari daun pucuk merah. Mulai berbunga. Kupu-kupu saya tidak pernah datangkan. Tiba-tiba mereka kadang-kadang hinggap di situ dan berterbangan di situ. Burung-burung yang besar datang dan bikin sarang di situ sampai punya anak dan beranak di situ. Dan saya dapat apa? Dapat penghiburan. Setiap pagi dengar suara burung-burung berkicau luar biasa. Saudara-saudara, ternyata sederhana kok menghadirkan orang itu. Apa itu? Ciptakan keluarga yang bikin nyaman kita. Ya. Ciptakan suasana dari persekutuan yang bikin nyaman kita. Kurangi itu yang bikin orang jadi sakit hati, bikin orang jadi jengkel, bikin orang. Nah itu kadang-kadang kita itu tidak sadar kadang-kadang. Keperucut. Kadang-kadang kita itu karena sudah biasa, kadang-kadang oh ya juga salah tompo kawane gitu. Guyon dipikir temenan gitu ya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Karena kurang paham satu dengan yang lain. Karena itu Bapak dan Ibu sekali lagi dukungan keluarga dengan suasana, dengan situasi itu kita hadirkan. Ya, puji Tuhan. Sekarang hasil penelitian di sosial keluarga. Bahwa sekalipun bahkan kita itu tinggal dengan satu orang tua, tapi dapat dukungan secara utuh, maka kita bisa kuat untuk menjalani hidup. Yang kedua dan yang terakhir. Mengapa keluargaku adalah kekuatanku? Karena di dalam keluarga Tuhan sediakan kekuatan iman. Coba lihat Yosua tadi. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa yang memulai inisiatif? Kepala rumah tangganya.
punya iman kepada Tuhan yang tidak dapat digoyahkan. Umat-umat yang lain tuh gampang berubah, situasi membuat mereka berubah. Umat Israel itu gambaran daripada umat yang pelin-pelan sebenarnya. Mereka kalau hari ini setia, besok tidak setia. Besok setia, besok lagi tidak setia. Itu yang digambarkan oleh Alkitab kita. Sebenarnya kehadiran daripada bangsa Israel adalah menjadi sebuah contoh bangsa yang ideal bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi di dalam keluarga bukan hanya tersedia kekuatan yang disinergikan, tapi yang kedua adalah kita memperoleh kekuatan iman. Maka orang-orang yang kuat imannya di dalam Tuhan itu terbentuk dari apa? Dari pola pembinaan, dari pola penguatan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Yosua berkata, "Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ayat ini menekankan apa sebenarnya? Menekankan tentang komitmen keluarga dalam iman kepada Tuhan. Nah, ini puji Tuhan ini yang bawa keluarganya, yang bawa orang-orang dalam rumahnya. Ya, meskipun pagi-pagi kadang-kadang yo harus diingatkan, ayo tangio, iki wis jam piro iki saya durung mandi, saya durung nyetrika, saya durung siapno pakaiannya. Yo muring-muring kadang-kadang kita kadang-kadang ngelingno koyo ngono iku. Ya. Cuk sampai awake dhewe telat, saken lek telat kok didelok mek wong akeh, gitu. Ada perjuangan untuk membentuk satu kekuatan iman di dalam keluarga. Nah, karena itu ahli juga berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah keluarga, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jadi kekuatan keluarga sejatinya itu berasal dari Tuhan. Karena itu kita memperoleh kekuatan itu dari apa? Dari iman di keluarga. Makanya kalau orang menikah, cari pasangan yang seiman. Tapi bukan hanya seiman yang bertobat. Bukan hanya yang bertobat yang bisa menyayangi kita. Bukan hanya yang bisa menyayangi kita, tapi juga bisa menghidupi kita dengan makan dan minum. Gitu. Kita berjuang dalam hidup itu supaya seimbang, selaras. Nah, dan kita rindu bahwa di dalam keluarga-keluarga kita saling membangun iman. Jadi bukan hanya imannya bapak tok, bukan hanya imannya ibu tok, tapi imannya anak-anak. Ya, imannya anak-anak. Makanya kalau bapak-bapak ya didapati ada yang perlu diperbaiki dari hidupnya, ya diomong baik-baik, ya diomong baik-baik. Supaya apa? Supaya keadaannya makin lebih baik dalam keluarga. Saya ini pendeta yang tidak habis-habisnya ngomong terus masalah yang perlu diperbaiki di dalam keluarga itu. Kita ini kan minta rezeki dari Tuhan, betul atau tidak? Bapak-bapak coba angkat tangan yang menyadari sebagai bapak-bapak, coba angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Ya, bapak-bapak ini boleh turunkan lagi. Berdoa supaya apa? Diberi rezeki atau tidak? Betul ya? Beri rezeki, Tuhan berikan kami rezeki. Terus Tuhan kasih rezeki, betul atau tidak? Terus rezekinya dipakai untuk apa? Untuk keluarga. Oke, puji Tuhan. Dipakai untuk kebutuhan makan dan minum. Dipakai untuk apa lagi? Dipakai untuk sekolahnya anak-anak. Maka anak-anak kemudian dibayari uang sekolahnya. Dipakai untuk apa lagi? Pakai untuk pelayanan. Puji Tuhan. Maka waktu menerima berkat, ada perpuluhan yang diberikan, persembahkan kepada Tuhan. Ya, dengan setia dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu. Terus apa lagi? Digunakan untuk apa? Bayar utang, cicilan koperasi, cicilan bank, KPR rumah, apa cicilan mana? Cicilan sepeda motor. Nah, kadang-kadang cicilannya suaminya tidak tahu karena ada apa cicilan Shopee. Dipakai untuk apa lagi? Iki lek misalnya ngomong terus masalah cicilan ini gue ceritanya akeh gitu. Dipakai untuk apa lagi? Hah? Oh, dipakai untuk istri. Ya,
Untuk beli apa? Beli bedak, beli skincare, beli apa lagi? Yowes pokoknya yaitu, makanya kalau seandainya bapak-bapak ini memang kepengen istrinya yo tambah bagus penampilannya, yo tambah banyak yang dibeli, ya kan? Nah, kalau bisa menyenangkan hati istri itu dipermudah rezekinya. Wih, bapak-bapak gak ngamin kan ya? Itu apa tuh? Nah, dipakai untuk apa lagi? Tidak ada lagi, habis. Nah, yang biasa beli di Samsu siapa? Coba angkat tangan. Yang biasa beli gudang garam 12. Ada? Wah, Pak, saya tidak beli merek yang itu, Pak. Saya merek yang lain. Wis, pokoknya sing podo karo iku, ya kira-kira gitu. Nah, saran saya bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur beli, saran saya berdoalah sebelum dirokok. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rokok hari ini, saya mau mempersembahkan sebagai dupa yang harum kepada Tuhan. Berkatilah dan jadikanlah ini menjadi kekuatan dan kesehatan bagi jasmani dan rohani saya. Saya yakin kalau didoakan pasti mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Ini saya temenan ini dari mimbar saya bicara sebagai hamba Tuhan, saya gak ngelarang, saya gak maksa, tapi maksud saya itu gini loh, kita itu minta Tuhan berkati, terus sudah, ini kan saya hasil kerjaan sendiri nih, yo bener gak salah, tapi kalau berkat Tuhan itu terus kemudian dibakar jadi dupa yang harum, bukan kepada Tuhan itu. Jadi satu kali ini bicara tentang ini. Ini kita bicara praktek ini. Bagaimana kita membangun iman itu memang pelan-pelan. Tidak mungkin hari ini semuanya bisa beres. Satu kali saya ketemu dengan jemaat, bukan di sini. Nah, saya kunjungan. Waktu saya kunjungan itu masih di depan pintu. Loh saya itu tidak disuruh masuk. Kenapa? Karena ternyata dia lagi pegang rokok terus taruh di belakang. Dan dalam keadaan hidup rokoknya. Masih baru. Lah itu loh, kadang-kadang orang itu kalau seandainya tidak ada keinginan untuk itu diubah, itu biasanya bukan tambah pinter. Malah tambah kurang cerdas. Lah yang namanya waktu asapnya mumbul itu masuk saya tidak tahu dari belakang ini. Lah ini disembunyikan di belakang tapi asapnya terus kemana-mana di belakang. Terus saya ajak ngomong terus. Sampai kemudian dia merasa kaget karena apa? Api sudah menyentuh kulitnya. Nah, saudara-saudara, ada orang takut sama hamba Tuhan. Tapi tidak takut sama Tuhan. Ada orang takut sama istri, tapi tidak takut sama Tuhan. Ada enggak kumpulan dari bapak-bapak takut istri di sini? Jenderal itu loh bintang 3 dikalahkan sama istrinya. Nah, itu. Tapi kalau untuk kebaikan, ayo berubahlah. Jadi saya tidak bertanya di sini siapa yang masih merokok, tapi saya berdoa supaya bapak dan ibu kalau seandainya belum berhenti. Ada juga ibu-ibu enggak? Sekarang kan modelnya vape itu. Tidak dirokok tapi yang asapnya seperti asap dapur itu. Kemana-mana. Ayo ingatkan suaminya, ingatkan istrinya, ingatkan keluarganya. Karena merokok itu memperpanjang usia. Ya, memperpendek bukan memperpanjang. Ya. Karena itu, mari Bapak dan Ibu, membangun iman itu tidak mudah, ada perjuangannya.
Jadi jangan dimarahi dulu, didoakan saja. Makanya saya tadi tuh bilang, kalau mau merokok silakan berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Saya yakin pasti tidak diterima Tuhan doanya. Kenapa? Oh, tidak tepat kok. Rezeki itu diberi Tuhan, kita syukuri, kita gunakan dengan tepat. Dipakai untuk minum minuman keras, berdoa terima kasih untuk minuman keras hari ini Tuhan. Ini seperti perjamuan kudus yang dibawakan oleh Pak Adieli. Wah. Ya ini. Makanya kadang-kadang itu di gereja itu kenapa orang gak betah. Karena selalu diingatkan untuk memperbaiki yang dia suka. Ya, tapi yang di sini enggak ya. Oke ya. Anak-anak Pak Adi, mari berubah. Bapak-bapak, mari berubah. Ibu-ibu, mari berubah. Kita berubah menjadi keluarga yang di dalamnya kita dapat kekuatan dan di dalamnya Tuhan kuatkan kita dan di dalamnya kita menguatkan peradaban dari kekristenan kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Sama seperti pernyataan dari Yosua. Aku dan seisi keluarga. Kami akan menyembah kepada Tuhan. Kami akan noto hidup rohani kami. Kami akan menoto keluarga kami. Supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan kita ingat selalu. Keluarga kita adalah tempat kita memperoleh kekuatan.